Ini dia serpihan kulit kelapa muda yang sudah kering. Tukang jual kelapa muda biasanya dipakai untuk pengganti kayu bakar. Bahan melimpah kita minta buat media tanam dari sabut kelapa. Limbah dari kulit kelapa atau sabut kelapa biasanya dibuang begitu saja. Tetapi beda lagi dengan si bapak ini. Cara mengatasi limbah kulit kelapa muda, dia potong-potong, dia jemur sampai kering. Setelah kering, dia pakai untuk bahan bakar atau pengganti kayu. Nah, kita sekarang minta untuk memanfaatkan dari sabut kelapa ini buat media tanam. Kita minta sedikit ke si bapak ini, sedangkan bahannya melimpah, kita minta buat media tanam. Si bapak yang baik ini, dia menyiasatinya atau menanggulanginya dari limbah kulit kelapa muda. Dia potong-potong lalu dia jemur. Setelah kering dia bisa menggunakan sebagai bahan bakar. Beda lagi dengan yang lain. Saya lihat yang lain hanya dibuang begitu saja. Sedangkan kekreatifan si bapak ini dia buat untuk bahan bakar. Dia manfaatkan kondisi alam yang sedang musim kemarau atau musim panas. Dia potong-potong, dia jemur kulit kelapanya sehingga dia bisa memanfaatkan buat bahan bakar. Oke teman, ini dia kulit kelapa atau serpihannya. Kita minta buat media tanam sebagai pengganti dari media tanam tanah. Kita minta sedikit buat media tanam. Oke teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Ini dia teman, serpihan dari kulit kelapa yang sudah kering. Walaupun satu karung, tapi terasa ringan karena sudah kering. Ini kita manfaatkan sebagai bahan untuk media tanam. Ini untuk mengurangi media tanam dari tanah. Sabut kelapa juga hampir sama dengan kokopet, sehingga sangat baik buat media tanam. Kalau bedanya kokopet sudah melalui pengolahan atau pencacahan, sedangkan ini belum mendapatkan perlakuan, hanya pengeringan saja. Oke, kita akan memfermentasikannya dulu sebelum kita menggunakan langsung menjadi media tanam. Oke, di sini saya menggunakan ember yang diisi air. Airnya hanya setengahnya dari ember. Kita masukkan sabut kelapanya, kita masukkan ke dalam ember yang sudah diisi air. Kita tekan biar sabut kelapanya ke bawah. Karena sabut kelapa muda kalau kena air dia suka mengambang. Kita tekan, kita isi lagi. Oke, setelah isi kita tekan biar sabut kelapanya ke bawah. Kita tambah lagi biar agak penuh si embernya. Di sini saya menggunakan ember sebagai pengomposannya. Bila teman-teman tidak punya ember, bisa menggunakan karung ataupun karung dari plastik ataupun kantong plastik. Dan tak lupa saya menggunakan atau menyiramkan air rendaman kohe kambing. Di sini saya menggunakan air kohe kambing. Bila teman-teman tidak punya rendaman air kohe kambing, bisa menggunakan air biasa ataupun air cucian beras. Air cucian beras daripada dibuang percuma, lebih baik kita manfaatkan sebagai pengganti ataupun nutrisi buat tanaman. Oke, di sini saya menggunakan air rendaman kohe kambing, di mana kohe kambing juga sangat bagus buat tanaman, terutama tabulapot. Karena
kuahai kambing sudah mengandung semua unsur yang diperlukan buat tanaman. Oke, kita tekan lagi biar tapas kelapa ataupun sabut kelapanya ke bawah. Dari sisa itu masih ada dalam karung, yaitu setengahnya kita fermentasikan di dalam karung. Kita ambil air buat menyiram tapas kelapa yang ada di dalam karung. Kita fermentasikan. Kita pilah dulu bila ada sampah anorganik ataupun sampah plastik. Kita buang dulu biar lebih bagus lagi dalam pengkomposannya. Setelah dibuang, kita ambil air. Ini menggunakan air biasa, air keran ataupun air sumur. Tidak menggunakan air PDAM karena tidak ada. Kalau menggunakan air PDAM, kita simpan dulu semalaman biar si kaporitnya turun. Ini dari dalam karung langsung keluar airnya, kita tampung lagi airnya buat dipergunakan untuk penyiraman kembali si tapas kelapa atau sabut kelapanya. Oke, setelah disaring, kita siramkan lagi ke dalam karungnya biar si tapas kelapa ataupun sabut kelapa itu menjadi lembab. Oke, setelah semuanya keluar airnya, kita simpan aja di atas embernya biar airnya ke bawah ember dan bisa menjadi lembab untuk semuanya. Setelah semuanya selesai, kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Kita timbun atau tindih dengan batu. Demikianlah proses fermentasi untuk media tanam dari sabut kelapa. Semoga bermanfaat apa yang saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.